tasawuf dengan sebagai ilmu maupun tasawuf sebagai metode, sebagai sistem yang benar, bahwa tasawuf itu ada ekses, bahwa ilmu tasawuf atau amaliyah tasawuf berdasarkan nyelente, saya akui. Semua ilmu apa saja berdasarkan nyelente, benar cuma tasawuf melolo, ni kampun kaprabon, okay? Kalau orang mengatakan itu sebab dan sumbernya kelemahan umat Islam, maka sejarah menjawab bahwa justru inilah sumber kekuatan umat Islam. Nah, ini kak gula di buku ni kak, okay? Ni kak baca di gula. Ni kak buku kitab penyelidikan dari LP3S. LP3S, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial Jakarta. Nah, ini kan setengah dari tulisan nah sebenarnya sudah merupakan fakta sejarah bahwa sufisme ini kata tasawuf pernah menderita penyimpangan dari sunnah, pernah nyelente dari tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang amat jauh. Tetapi pasti tidak adil untuk memukul rata begitu saja dunia tasawuf sebagai penanggung jawab keseluruhan gejala penyimpangan itu, dan juga tidak adil untuk mengingkari begitu saja jasa-jasa yang pernah diberikan oleh kaum sufi kepada agama Islam. Orang cuma mengatakan hanya bapaki umat Islam carkalacer mundur dia karena tasawuf, itu tidak adil kalau orang tidak mau mengakui jasa-jasanya ahli tasawuf, gerakan tasawuf terhadap umat Islam. Nah, ini kita terangaki coba. Terangaki ini kasih penting. Pada saat-saat kaum muslimin mengalami kemunduran dalam hal kekuatan politik dan militer, pokok umat Islam ini ke politik ke militer di dunia Islam karena dijajah oleh orang Barat, serta pada waktu mundurnya kegiatan intelektual Islam, yaitu pada abad-abad ke-12 dan ke-13. Jadi abad 12-13 umat Islam betul-betul mengalami kehancuran total. Kekuatan politiknya, kekuatan militernya, kekuatan zahir ekonominya hancur umat Islam. Karena kenapa? Karena pada tahun 1258 ini apa lagi ini kak? 1258 tamat riwayat umat Islam. Karena apa? Karena kota Baghdad satu-satunya pusat kekuatan Islam. Baghdad yang merupakan kekuatan pusat kultural Islam, di mana dari Baghdadlah dulu sebelum abad ini dunia, bukan saja umat Islam, mendapat bimbingan dari Baghdad. Ini ke tahun 1252 Baghdad dihancurkan oleh pasukan dari Tartar di bawah pimpinan Hulagu Khan. Hancur. Baghdad diserbu, masjid diratakan dengan bumi. Kiai-kiai patih, Quran dan kitab-kitab
yang ada di perpustakaan-perpustakaan, yang ada di masjid, yang ada di bibliotek-bibliotek, yang ada di rumah-rumah, semua dibakar. Semuanya dibuang di sungai Tigris atau Dajlah, sampai dikatakan sungai Dajlah sebentar merah, sebentar hitam. Kalau merah karena darah yang dialirkan dari 70.000 umat Islam di kota Baghdad yang disembelih. 70.000 tanggung-tanggung. Itu sebabnya sungai menjadi merah. Sebentar menjadi hitam. Kenapa? Karena semua kitab-kitab dan Quran-Quran, hadis-hadis dibakar dan dibuang ke sungai semuanya, sehingga air sungai menjadi hitam. Ini kegambaran kehancuran kota Baghdad pada tahun 1258 di bawah injaan kaki dari yang namanya panglima Tartar yang tersohor, Hulagu Khan. Mana Hulagu Khan? Nah, ikan teh cerita lagi. Pada abad-abad ke-12 dan ke-13, gerakan sufilah yang memelihara jiwa keagamaan di kalangan kaum muslimin. Saampona rato-rato kapi ampun ada kekuatan kotana ampun ancor. Sampai terangaki umat Islam nalika kenika dunia Islam waktu itu seperti kuburan. Ada suara, ada napas serap. Karena ampun hancur segala-galanya sudah. Ada pun ratona berkabure paten kepibon, ada pun. Nah, pada saat itu yang berhasil Islamnya ini, agama Islam tetap alembu, tetap ajalan, tetap akili. Siapa yang menyebabkan akili? Sobung lain ahli tasawuf. Di bawah pimpinan seorang ahli tasawuf yang terkenal, yaitu Syekh Jalaluddin Ar-Rumi. Nah, ini kasih beda zikrul ghafilin. Beda gitu. Nah, itu tandai dia. Dialah yang telah berhasil menggerakkan Islam di saat umat Islam lumpuh. Inilah aulia waliullah Jalaluddin Ar-Rumi yang telah membangkitkan Islam. Ini kayak terang lagi kantor. Serta mereka pula lah yang menjadi perantara menyebarnya agama Islam keluar daerah Timur Tengah, terutama ke Asia Tenggara, di mana termasuk Indonesia, dan juga ke pedalaman Afrika. Jadi dari gerakan kaum tasawuf sejak abad 13 itulah maka Islam ini bergerak ke timur sampai ke India, ke Pakistan, terutama ke Asia Tenggara nih, ke Muang Thai, ke Indochina, Champa, terus Singapura, Sumatera, Indonesia. Ini adalah berkat tasawuf. Melana para hadirin, agama Islam di Indonesia ini dibawa oleh orang tasawuf. Melana ajaran Islam tanah Jawa Madura Indonesia ini adalah bersifat tasawuf. Malah yang terkenal di tanah Jawa Wali Songo. Karena kira ini, inilah pendekar-pendekar mubalik yang pertama di sini. Dengan cara dan sistemnya, yaitu tasawuf. Orang tasawuf ini kita punya cahana, tak meremeh, tak mengutamakan show dan demonstrasi, tidak. Neng kiki nikah, epat kenalan kerabirit, tapi jangan dikira
orang dengan memantapkan hatinya, menghadapkan kepada Allah, maka orang ini mempunyai kekuatan rohani yang hebat sekali. Contohnya seorang Maulana Ishaq, seorang saja dia sanggup mengislamkan Belambangan. Cuma sitang datang ke sana. Akhirnya orang Belambangan, orang Banyuwangi masuk Islam Beki. Seorang seperti Sunan Giri, andi pondok ke sampean, taruh ke sampean, ma tembok jan, ma gedong bersusun pun ten langkeran nekebu para rembabon. Alhasil sederhana sekali. Santrina nikah ngelutuk sini kah? Pas caranya mengaji itu asina kabe. Aduh apa nama menetek kuya berdiri lorong ini? Belaring rat belarat lah sini kah? Orang apes tadi kekuatan apa-apa itu sini kah? Nikah Sunan Giri. Dengan Sunan Giri saja maka Timor, Sumbawa, Makassar, Sulawesi Islam berpatasa. Ini kan lebih Sunan Giri. Cara kasar rengki dengan pesantrennya yang sederhana, Mbah Sunan Ngampel di Jawa Timur, maka tersebarlah di seluruh daerah Jawa Timur ini. Bukan saja tersebar, bukan cuma melebar agama Islam, tapi mendalam, merasuk sampai begitu kuat agama Islam di dalam dadanya umat Islam itu, sehingga dia campur menjadi adat istiadat, adatnya orang Jawa, orang Madura, orang Kampung, tidak dipisah-pisahkan dari ajaran-ajaran Islam. Nikah terangati jasa mereka itu. Selanjutnya nikah tulisan pergi panjenengan terus saya gula tak terjemahkan labun panjang lebar. Para pedagang, pengembara dan pengamal tasawuf merupakan juru tabligh utama agama Islam ke daerah-daerah tersebut. Baru sesudah itu tugas diteruskan dan diselesaikan oleh ulama-ulama ahli fikih dan ahli kalam. Mereka tulisan yang didasarkan atas bahan-bahan penyelidikan yang dilakukan selama ini. Malahan di beberapa tempat seperti di India, struktur organisasi gerakan tasawuf telah membentuk masyarakat setempat begitu rupa sehingga mendekati pola-pola yang ada di dunia Islam di Timur Tengah, dan karenanya lebih mematangkan penyebaran Islam selanjutnya. Sampai semakin mereka orang India atau makin saya sebut Pakistan, Islamnya itu tak gunaku. Islamnya kuat sekali, kuat mencandring orang kita lebur ke Islam. Kocak apa itu Islam itu? Islamnya orang India, Pakistan itu kenapa? Fanatik. Kocak fanatik. Polona sekan lekuk agama, semangat lekuk agama. Pada ini kan orang Madura, orang Aceh ini terkenal dengan orang-orang Islam yang fanatik. Pokoknya jangan cari Madura kening, andi salah apa be. Tapi dia sampai agama mana singgung-singgung. Mohon baan sampai kelero nganca berkelero ngelokai perasaan agama. Tak beri maaf. Ini orang Madura, itu orang Aceh, itu orang Pakistan. Ini kan karena berkat pendidikan tasawufnya, mereka itu mempunyai keyakinan yang teguh terhadap agama itu. Ini kayak terang lagi. Tempat-tempat di mana ada pengikut tarekat, hampir selalu dapat diketemukan suatu pemondokan
atau zawiyah guna menampung para fakir yang hendak melakukan wirid atau suluk. Zawiyah itu dalam perkembangannya lebih lanjut dapat berubah menjadi gilda-gilda dan pusat-pusat kegiatan ekonomi, khususnya sebagai pusat-pusat pendidikan kader-kader. Nah, ini kah sejarah sudah membuktikan, baik di dunia Islam pada umumnya, di Afrika ini punya lebat tasawuf, juga di Indonesia, khususnya di Jawa ini. Mulai sejak zaman Demak, kira-kira tahun 1500 Masehi, sampai tahun 1900, jadi berapa ratus tahun ini? 400 tahun, 4 abad, Islam di Indonesia langsung di bawah pimpinan Aulia Wali Songo, langsung di bawah pimpinan ulama-ulama sing ngelutuk-ngelutuk, saya tak bisa pidato, saya tak bisa bikin gaya, tak punya alat-alat apa-apa, tidak punya alat pers, tidak ada mikrofon, tidak ada. Walhasil waktu itu meskipun sini kenapa berdelager personal pe kasak produk sederhana diaena sambil mendetingku zahir rengki iku zahir orang pun tak tertarik, jarang kadang ni serbanan tak tepak ting entar ke masjid atau belajar bacaan, kadang-kadang saya kebiasa jodoh ni ke anduk pokok mencara ukuran modern apa tak berat tunawo kini kah mubalek pertama yang berhasil menyulap umat bangsa Indonesia yang tadinya sama sekali tidak mengenal Islam, sebenarnya kan Hindu, Buddha, animisme, ini kedimen orang coba betul ini. Akhirnya mendapat tuntunan beliau ini, akhirnya mayoritas bangsa Indonesia menjadi Islam. Makin ini kayak sebut 90% nah, atau 95% terdiri dari umat Islam. Ini hasilnya siapa? Apakah dulu ada sekolah mubalek, universitas mubalek ada? Apakah dulu ada jurnalistik atau tulis menulis di dalam kalangan umat Islam? Cukup. Apakah dulu forms kita banggakan? Maju makin. Malah makin ampun alat-alat. Bener cuma universitas luar. Sampai makin ni kayak poduk si lembah kono-kono guys ya. Makin pun kebanjiran universitas. Kena kocak makin itu poduk ni pun kebi ni ngabodaki fakultas ini fakultas itu, universitas ini, pokok minta norok nika masih kurang sesuai sini kak. Jadi akhir makin nika, alhamdulillah. Dari sudut kemajuan ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang tetapi nika, tetapi apa boleh itu? Punten gula tak nyale ya punten. Tetapi sini ketoboy. Di samping kemajuan ilmu, kemajuan intelektualistis, kita harus mengarahkan perhatian kepada soal pendidikan Islamnya, pemantapan kesadaran dan mental Islamnya. Ini yang diperlukan. Di sini harus dibikin lebih maju lagi. Mereka umpama nak guru ni bodoh seminar, bodoh edukasi. Bagaimana di satu universitas yang mahasiswanya ini banyak yang beragama Islam. Diadakan seminar di situ itu antara lain kenapa? Keluh kesah
Karena di kalangan mahasiswa Islam itu sendiri, kegiatan-kegiatan agama tidak nampak. Malah tepaan hari Jumat, tepaan azan, mahasiswa itu masih main tenis, main pingpong, main bola di halaman-halaman universitas. Itu anak-anak Islam, itu mahasiswa Islam. Juga kalau waktu sembahyang sudah tidak bisa ditertibkan lagi. Walhasil kesetiaan kepada agama. Untuk mengamalkan agama sehari-harinya kelihatan kosong. Seolah-olah di situ tidak ada mahasiswa Islam.